Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudara seiman, ikhwatal iman rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali bisa melanjutkan kajian akidah yang sebetulnya harusnya hari ini yang ke-23, tapi karena kemarin terputus ya, sehingga saya pun tidak mendapatkan rekamannya untuk diupload ke YouTube, untuk diwakafkan menjadi salah satu hasanah yang bisa didengarkan kapan saja, sehingga saya berniat pada subuh hari ini untuk mengulang lagi materi yang kemarin, yaitu mengenal sifat-sifat Allah bagian pertama. Baik, untuk itu marilah kita sama-sama awali pertemuan ini dengan membacakan beberapa ayat dari surah An-Naml. Surah An-Naml dari mulai ayat 59 sampai ayat 64. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Allahu khairun amma yushrikun. Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'a وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله
Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatal iman, hafizakumullah. Materi ke-1 dalam mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya sudah utarakan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa otak kita, mata kita, rasa kita, seluruh kemampuan kita lemah untuk mengetahui zat Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kita ketahui sekemampuan kita sebagai manusia yang lemah, ya, yang bisa kita ketahui dari Allah Subhanahu wa taala bukan zatnya, tapi yang bisa kita ketahui dari Allah Subhanahu wa taala adalah sifat, asma dan af'al Allah. Itu pun tentu tidak akan sempurna. Karena saking maha sempurnanya Allah, maka lidah kita, perasaan kita, pikiran kita tidak mampu menjangkau kehebatan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, materi mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui sifatnya adalah materi yang sangat penting. Tapi juga perlu diingat, kita akan menyampaikan materi mengenal Allah melalui sifatnya dengan berusaha saya menyederhanakan dari berbagai buku-buku yang saya baca seadanya, sekemampuan saya. Saya tidak akan menjelaskan secara detail, karena detail-detailnya justru menjadi daerah perbedaan mazhab atau perbedaan pemikiran di kalangan ulama-ulama dan ittijahat, aliran-aliran pemikiran Islam. Oleh sebab itu, saya akan membahas sifat Allah dengan cara penyampaian yang menurut saya lebih sederhana, tanpa harus membahas perbedaan-perbedaan para ulama dalam masalah sifat Allah ini, karena nanti kita akan bahas ini setelah kita tamat masalah akidah ini selesai, yang usulnya, yang prinsipnya, yang menjadi arkanul Islamnya, maka baru nanti insya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan usia, kesempatan semangat, istiqomahan, insya Allah nanti kita akan bahas tentang aliran-aliran pemikiran Islam di dalam akidah yang memperdebatkan, yang membicarakan hal-hal. Kadang-kadang ada yang memperdebatkan atau yang berbeda dengan jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah dalam hal-hal yang prinsip. Banyak juga yang berbeda dalam hal-hal furu'iyat, dalam hal masalah-masalah kecilnya yang tidak terlalu penting untuk kita ketahui, tapi nanti akan kita bahas dalam materi madzahib al-aqidah al-islamiyah atau al-ittijahat al-aqidah al-islamiyah, atau yang sering kita kenal dengan al-firaq, ya, aliran-aliran pemikiran di dalam akidah dan prinsip-prinsip Islam. Saudara seiman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai. Yang pertama, catatan penting yang mesti kita ketahui di awal adalah 1. Maha besar Allah untuk bisa kita ketahui secara detail oleh akal, yang akal kita sangat-sangat terbatas, sangat-sangat sempit, dan sangat-sangat kerdil. Jadi kita harus sadari dari awal bahwa otak kita ini sangat terbatas dan pasti tidak akan mampu untuk mengetahui sifat-sifat Allah secara detail karena keterbatasan akal. Akal kita kan jangankan mengetahui hal-hal yang hebat seperti itu, hal-hal yang kecil sehari-hari aja kita sering kesalahan. Dikirain kita harusnya kita berpikir begini, ternyata kejadiannya begini. Banyak kejadian. Bahkan kita nih, pikiran kita, ya, ketika hari ini itu besok akan berubah lagi pikiran kita. Ketika sehat, pikiran kita beda dengan ketika sakit. Ketika maju usaha dengan ketika bangkrut usaha sudah beda cara berpikir. Ketika di keluarga tengkar dengan anak, istri dan sebagainya, itu sudah beda cara pandang kita. Jadi pikiran kita, akal kita banyak dipengaruhi oleh hal-hal lain. Di samping kelemahan dan kesempitannya, kita tidak akan mampu menyelami sifat-sifat Allah secara sempurna. Itu mesti disadari. Yang kedua,
Lalu bagaimana Al-Quran menjelaskan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kita perhatikan, Al-Quran bercerita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tentu dengan Al-Quran yang maha sempurna cara menyampaikannya, yang paling indah, yang paling menarik. Al-Quran menyampaikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang dalam bentuk nama, kadang dalam bentuk sifat, dan kadang dalam bentuk af'al. Dan ketiga-tiganya ini potensial untuk ditarik menjadi satu sifat Allah. Ya, saya contohkan misalnya, yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberikan rizki. Apakah itu sifat af'al? Bahwa Allah di antara pekerjaannya adalah memberi rizki, atau itu adalah sifat zatnya sehingga bisa dikatakan huwar razik. Allah itu sifatnya adalah pemberi rizki, atau itu nama Allah, Ar-Razak, Al-Wahhab, dan seterusnya. Sehingga inilah yang menjadi dasar nanti para ulama berbeda dalam menunjukkan sifat. Kata para ulama, Razak itu sifat Allah. Kata ulama yang satu, Razak itu nama Allah. Kata ulama yang satu, Razak itu afal Allah. Allah memberi rizki. Sifatnya adalah kudrotnya misalnya, irodatnya dan sebagainya. Nah ini kita jangan heran, karena memang agak tipis ya, beda tipis antara apakah afal itu sifat seperti kita memberi, maaf ya mencontohkannya kepada kita memberi, apakah itu memberi itu sifat dermawan kita? Kan tipis. Bisa jadi kita memberi tapi bukan dermawan. Atau kita namanya Wahab, atau nama kita pemberi. Nama kita itu apakah itu mewakili kita memang pemberi atau itu nama saja? Nah itu. Bagi Allah seperti apa? Itulah juga yang diperdebatkan oleh para ulama. Sehingga wajar kalau lahir perbedaan tentang nanti ada yang sifatnya 12 ya, ada yang sifatnya 20 dan sebagainya ya. Ada yang menolak tentang konsep ini dan sebagainya. Bagi kita tidak terlampau penting masalah-masalah itu. Bagi kita bahwa Allah Maha Sempurna, mempunyai sifat kemahasempurnaan memang yang tidak mampu kita selami semuanya. Karena semua ulama yang berikan batasan itu juga mereka meyakini bukan hanya itu, hanya saja yang mampu diidentifikasi. Ada yang mengatakan segini, mengatakan segini, mengatakan segini, dengan tentu alasannya masing-masing. Kemudian perlu juga kita ketahui, di samping perbedaan-perbedaan para ulama yang tidak harus kita dalami di sini, kita juga perlu menyampaikan hal-hal yang disepakati mengenai sifat Allah hampir oleh seluruh umat Islam. Yaitu kaidah-kaidah general, masalah-masalah umum bagaimana kita menerapkan sifat kepada Allah. Yang pertama apa? Allah mempunyai seluruh sifat kesempurnaan. Itu. Semua madhab, semua aliran sepakat pada poin innallaha yattasifu bikulli kamalat, bahwa Allah mempunyai sifat dengan seluruh sifat kesempurnaan. Apapun kesempurnaan yang kita pikirkan, yang belum mampu kita pikirkan, yang sudah kita bayangkan dan yang belum kita bayangkan, kalau itu sifat sempurna, maka itu pasti milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau terfikir sifat kebaikan, sifat sempurna, itu pasti milik Allah. Itu satu. Dan ini sepakat. Ya. Baru nanti menurunkannya, apakah misalnya sifat ini menunjukkan kesempurnaan Allah kalau disebut ini sifat, atau justru ini harus jangan ditafsirkan dan sebagainya. Itu nanti ya. Itu satu. Jadi poin pertama yang disepakati adalah Allah pasti, karena dengan tafakur kita kemarin, pasti mempunyai sifat kesempurnaan karena ciptaannya pun sempurna dan sebagainya. Maka semuanya sepakat Allah memiliki sifat kesempurnaan. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat juga yang disepakati, kaidah yang disepakati dalam masalah sifat itu adalah kaidah Allah tidak mungkin sama, tidak mungkin mirip, tidak mungkin punya titik kesamaan dengan apapun dari makhluknya. Jadi Allah ini unik. Allah itu satu-satunya, satu sifatnya, maksudnya sifat Allah tidak sama dengan sifat kita. Misalnya Allah itu qadir sifatnya, mempunyai sifat kudrat, kemampuan.
Kita punya kemampuan, punya. Tapi makna kudrat pada Allah beda dengan makna kudrat pada kita. Kita punya kemampuan, Allah punya kemampuan. Kita punya iradat, Allah punya iradat. Tapi substansi isi dari kalimat kudrat dan iradat yang Allah miliki dan kita miliki itu berbeda. Allah beda dengan kita dengan makhluk dalam sifatnya. Seperti tadi, Allah beda dengan makhluk dalam zatnya. Kalau makhluknya kayak gini, dari tanah, dari kayu, dari apa. Kalau Allah bukan dari semua itu. Kemudian Allah beda dengan makhluk dalam af'alnya. Memberinya kita, misalnya kita membangunnya kita dengan membangunnya Allah. Menciptanya kita dengan menciptanya Allah, itu beda. Ya, itu kaidah kedua, bahwa Allah pasti beda dengan makhluknya. Karena kalau sama, bukan Tuhan lah kalau sama. Allah pasti unik, beda. Dia hanya sendiri. Sendiri dalam zatnya, sendiri dalam sifatnya, sendiri dalam, maksudnya tunggal. Hanya dia yang punya sifat itu. Dan tunggal di dalam af'alnya. Yang ketiga, yang disepakati oleh seluruh umat Islam adalah Allah tidak mungkin dihinggapi setitik pun dari sifat kekurangan. Jadi kalau ada sifat terbayang sifat kekurangan, atau sifat kekurangan yang belum bisa terbayangkan, maka kita akan mengatakan subhanallah, tidak mungkin Allah tersifati dengan sifat itu. Sampai pada titik ini semuanya sepakat. Taib. Lalu bagaimana kita mengetahui sifat Allah Subhanahu wa taala? Caranya ada dua. Yang pertama dengan tafakur yang kemarin, dan akan kita lanjutkan nanti. Yang kedua dengan informasi dari Allah langsung. Misalnya, kita melihat langit yang dahsyat, melihat gunung-gunung yang besar, melihat ciptaan-ciptaan kecil yang rumit, maka kita pasti akan mengatakan, seperti kita melihat mobil. Kalau kita lihat mobil, lihat kacanya yang didesain indah, lihat bentuknya yang didesain menarik, lihat jalan yang bisa cepat di atas 200 km per jam, maka kita akan mengatakan, pembuat mobil ini punya pengetahuan. Maka muncul sifat ilmu. Pembuat mobil ini punya sifat al-khibrah, punya ketelitian, punya pengalaman. Pencipta mobil ini punya sikap, misalnya al-iradah, punya pilihan sendiri, sehingga dia memilih satu desain, tidak desain yang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Demikian juga sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada sifat-sifat Allah yang mampu kita pikirkan melalui logika. Seperti nanti sifat wujud Allah. Karena kita ketika melihat ciptaan pasti mengatakan ada pembuatnya. Itu otomatis. Itu otomatis. Tanpa mendengar informasi wahyu pun, logika kita akan mengatakan setiap ada ciptaan pasti ada menciptakan. Jadi wujud alam semesta ini menunjukkan sifat wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Adanya alam yang dahsyat dan besar ini menunjukkan adanya kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita lanjutkan. Nah, tapi masalahnya tidak semua sifat Allah mampu kita ketahui melalui cara tafakur. Kenapa? Begini contohnya. Kalau kita lihat mobil, sifat yang bisa kita dapat pasti mobil ini ada pembuat. Jadi pembuatnya wujud. Melihat mobil dengan cara desain yang tertentu, yang indah, kita akan mengatakan pembuat mobil punya kemampuan, punya kudrat. Lihat kehebatan mobil, keunikan mobil, kita akan mengatakan ini pembuat mobil orang yang mukhtari, orang yang memulainya tidak meniru orang, bahasanya. Jadi bertajdid, mujaddid atau mukhtari. Jika tidak meniru mobil yang kemarin ditiru itu tidak aneh. Tapi kalau dia buat mobil gaya baru, model baru, ya, mesinnya dengan mesin baru, kemampuan baru, konsumsi bensinnya, bahan bakarnya dengan cara baru dan sebagainya. Inovator ya, inovatif. Ini berarti pembuatnya inovatif. Beberapa sifat pembuat bisa kita renungkan dari ciptaannya. Tapi ingat, ada sifat-sifat yang tidak bisa kita dapat sekedar dengan melihat ciptaannya. Sekarang kalau kita bertanya, kalau kita lihat mobil, kita bisa jawab nggak? Apakah yang mencipta mobil itu rambutnya keriting atau lurus? Walaupun mobilnya hitam, apakah bisa menjawab kulit penciptanya itu hitam? Tidak bisa. Walaupun mobilnya kecil, apakah kita bisa mengatakan kayaknya yang buatnya ini kecil? Tidak bisa. Karena bisa mobil-mobil besar juga dicipta oleh orang-orang kecil.
Nah, dengan demikian maka tidak seluruh tafakur alam ini bisa menghadirkan sifat Allah secara sempurna semuanya. Banyak sifat Allah yang tidak bisa didapat dengan merunungkan alam. Tapi sifat itu harus didapat melalui informasi dari Allah langsung, ya, tentang dirinya, yang tidak bisa kita ambil kesimpulan dari tafakur. Maka oleh sebab itu, cara mengetahui sifat Allah nanti dua. Satu, melalui logika tafakur kemarin. Yang kedua, melalui khabar as-sadiq, informasi yang benar, yaitu wahyu dari Allah mengabarkan tentang dirinya. Saya itu begini, clear sudah. Yang penting informasi yang valid, benar, mutawatir, maka itu pasti sifat Allah. Seperti kita. Kan kalau kita membuat lemari misalnya, orang yang membeli lemari tidak tahu sifat kita. Untuk tahu sifat kita, dia harus bertemu kita atau kita ngasih tahu, Pak, saya itu nggak suka bayarnya ditunda-tunda misalnya. Saya orangnya tepat waktu, disiplin. Nah misalnya pekerja keras. Nah, itu berdasarkan informasi. Saudara saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sampai pada titik ini kita semua bisa mendapatkan sedikit tambahan ilmu sehingga bisa bermanfaat ketika mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan mulai. Sifat-sifat Allah yang didapat dengan cara merenungkan adalah satu, sifat wujud. Dan kemarin yang kita ungkap dari mulai ayat Allah tentang diri, tentang alam, merenungkan pencernaan, merenungkan buah-buahan, merenungkan langit, merenungkan bumi, merenungkan matahari, merenungkan hujan. Semua itu sebetulnya kembali kepada satu sifat Allah yang namanya wujud. Artinya Allah ada. Ya, karena ada itu, wujud itu sifat. Seperti kita ngabsen murid. Misalnya Mahmud hadir atau tidak hadir. Maujud atau goy marujud. Itu sifat. Ustadz Ibrahim tidak hadir. Itu sifat kan, sifat Ibrahim. Ustadz Mahmud hadir. Maujud. Hal Ibrahimu maujudun, na'am huwa maujudun. Nah, itu sifat. Jadi, seluruh tafakur kita, kesimpulan pertama adalah kepada Allah yang itu ada. Kenapa? Karena kaidah sederhana kemarin, setiap ada ciptaan pasti ada yang mencipta. Setiap ciptaan pasti ada yang mencipta. Bukan setiap yang ada harus ada pencipta. Maaf. Kalau begitu Allah harus ada mencipta. Kaidahnya adalah setiap ada ciptaan pasti ada mencipta. Kalau ciptaan, kalau bukan ciptaan, ya jangan dipertanyakan siapa yang cipta. Ya. Maka kata Rasulullah, la yazalun nas yatasaalun, kalau tidak salah dalam hadis sahih, orang itu akan terus bertanya-tanya sampai bertanya man khalaqallah, siapa yang mencipta Allah. Ya, kalau kaidahnya setiap yang ada harus dicipta, maka wajar bertanya siapa yang cipta Allah. Dan pertanyaan itu salah. Para ulama menjawab kenapa salah. Dianalogikan begini aja biar mudah. Kenapa tidak pantas pertanyaan dan tidak benar pertanyaan siapa yang menciptakan Allah. Contoh seperti mouse ini. Mouse ini ada di sini. Kalau mouse ini pindah ke sini, ke belakang, maka Bapak Ibu akan bertanya, kalaupun tidak melihat dan bisa menyimpulkan, pasti mouse ini ada yang memindahkan. Betul? Kenapa? Karena mouse ini tidak bisa pindah. Tapi kalau Bapak tidak melihat, saya asalnya duduk di sini, terus saya tidak ada, kemudian Bapak jangan menanyakan siapa yang memindahkan Ustadz. Atau Bapak mengatakan tidak ngerti kalau Ustadz pindah tidak ada yang memindahkan. Kenapa? Karena pada hakikatnya saya bisa pindah sendiri. Nah, pertanyaan siapa yang mencipta Allah itu tidak tepat. Karena memang Allah tidak dicipta. Ya. Nah, sampai pada titik ini, lalu bagaimana Ustadz? Di atas itu tidak mampu lagi otak kita berpikir. Rasulullah pun menjelaskan, kana Allahu walam yakun syai'un ma'ahu. Atau walam yakun syai'un qablahu, penjelasannya Allah ada dan tidak ada apapun bersama Allah. Allah ada dan tidak ada apapun sebelum Allah. Sudah titik? Karena otak kita tidak akan mampu. Kalau terus dipaksakan, maka yang hasil bukan produktivitas. Yang dihasilkan adalah ketidakjelasan, ketersesatan berpikir semakin jauh semakin. Sudah sampai titik ini saja bahwa alam dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah mengatakan kana Allahu walam yakun syai'un ma'hu, Allah ada dan tidak ada yang mendahului Allah, Allah ada dan tidak ada sesuatu bersama Allah, lalu Allah mencipta. Karena otak kita terbatas, jangankan kita bercerita tentang Allah,
Bercita diri kita saja di perut. Sudah coba ceritakan bagaimana kita di perut dulu, ingat nggak? Padahal dikasih ruh, berproses di situ. Jangankan alam yang tidak mampu kita ketahui. Subhanallah. Itu yang pertama. Sifat kedua yang bisa kita dapatkan melalui logika berpikir tafakur yang benar, sifat Allah yang kedua adalah sifat qidam. Qidam artinya tidak ada awalnya. Qadim. La awwala li wujudihi. Karena kalau ada awalnya, mesti ada yang mengawali. Dia tidak ada awalnya, sudah, titik. Karena kalau semuanya ada awalnya, tidak akan ada dunia ini. Ini berawal dari ini berawal dari ini berawal. Kalau semuanya berawal, ya terus siapa yang mengawal? Tidak akan ada, karena semuanya butuh yang mengawali, yang mengawalinya itu belum ada. Nah, Allah itu tidak ada awalnya, maka disebut dengan Al-Qadim. Ayatnya, nah mulai kita petunjuk ayat, ya biar lebih mantap, lebih menguatkan hati kita. Surah 57 ayat 3. Surah 57 ayat 3. Surah 57 ayat 3. Surah Al-Hadid ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awwalu wal akhiru. Dialah yang awal. Nanti yang akhirnya sifat baqo. Ya. Jadi Allah sudah mengatakan, sayalah, tidak ada yang mendahului saya. Saya yang pertama, bahkan ulama menafsirkan ayat ini, huwal awwalu wala awwala li bidayatihi. Dialah yang pertama dan tidak ada permulaannya. Ya, bahkan ada nasidnya ini. Ya, karena tadi sudah saya sampaikan logikanya. Kalau ada awalnya, maka perlu ada yang mengawali. Ya, tidak mungkin. Ya, tidak masuk akal. Baik. Sifat selanjutnya yang bisa kita sifat selanjutnya yang bisa kita dapat dari tafakur terhadap wujud dari alam semesta terhadap Allah, sifat Allah, yaitu sifat baqo. Allah tuh kekal, nggak akan berakhir. Sederhana sebenarnya logikanya, para ulama mengatakan karena tidak ada awalnya maka tidak ada akhirnya. Semua yang tidak ada awalnya pasti tidak ada akhirnya. Bapak tidak memulai ngitung, maka tidak akan berakhir. Ya, zat Allah itu tidak ada karena tidak ada awalnya maka tidak akan berakhir. Maka dikatakan dalam Al-Quran dalilnya surah sama surah Al-Hadid, ya. Surah Al-Hadid, surah Al-Hadid, surah 57 ayat 3. Wal awal wal akhir. Allah itu yang awal dan yang akhir. Kemudian jangan diartikan yang akhir akan berakhir. Kenapa? Allah tegaskan di dalam surah Al-Qasas, surah 28 ayat 88, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illa huwa. Garis bawahi dari sini ke depan, kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua sesuatu akan hancur kecuali zat Allah. Ya, jadi al-akhir itu bila nihayah. Allah yang terakhir dan tidak ada ujungnya. Apa dalilnya? Ini. Kullu syai'in halikun illa wajah. Semuanya akan berakhir kecuali zat Allah. Logikanya kenapa tidak berakhir? Karena dia tidak berawal. Yang tidak berawal tidak akan berakhir. Kita akan berakhir karena ada awalnya. Lahir di janin, lahir jadi bayi, jadi anak-anak, jadi orang dewasa, orang tua, mati lagi karena ada awalnya. Nah, kemudian surah Ar-Rahman, surah 55 ayat 27. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang di atas jagat raya yang Allah ciptakan ini fan, semuanya akan hancur, bahkan malaikat akan hancur, pencabut nyawa pun akan mati. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan yang akan baqo, yang akan kekal, tidak akan berakhir, hanyalah zat Allah Subhanahu wa taala. Dan wajhu artinya zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini balaghah, ya. Jadi bukan wajahnya aja yang ada, karena tidak mungkin, tidak masuk akal. Sifat lain, ya. Sifat lain yang bisa kita dapat
dari renungan kita kepada alam semesta adalah sifat tadi itu. Mukhalafatuhu lil hawadis. Pasti Allah itu beda dengan makhluknya. Kenapa? Ya kalau sama dengan makhluknya terus apa uniknya? Kenapa dia Tuhan? Kalau sama dengan makhluknya. Maka kita bisa memastikan dengan merenungkan alam semesta, pasti Allahnya tidak sama dengan alam semesta. Bahkan tadi mukhalafatul hadisinya bedanya juga beda dalam segala hal. Beda zatnya, beda sifatnya. Walaupun lidah misalnya, kemampuan itu bahasa Arabnya kudrot. Yang punya kemampuan qadir. Qadir atau qadir. Memang tidak ada lagi bahasa lain. Sehingga kalau kita mengatakan kepada manusia juga qadir. Manusia juga punya kudrat. Allah juga begitu. Tapi ingat maknanya beda. Mukhalafatuhu lil hawadisi. Allah beda dengan seluruh ciptaannya. Kalau saya logikanya gampang. Kalau saya buat pena, ya pena itu beda dengan saya. Saya buat laptop beda dengan saya. Saya buat kursi. Andai pun saya membuat patung manusia, menjual gambar manusia hidup pakai listrik dan sebagainya, pasti terus beda. Karena pencipta dengan yang dicipta pasti beda. Maka Allah tegaskan dengan clear di dalam surah Asy-Syura, surah 42 ayat 11, laisa kamitslihi syai. Laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang sama, tidak ada yang mirip dengan Allah apapun. Dalam sisi apapun, dalam dimensi apapun, Allah beda dengan kita. Ya, maka selalu kalau mencontohkan misalnya Allah itu suka dengan doa yang terus-terusan minta terus. Makhluk tuh kalau kita nggak suka orang yang minta terus. Ya misalnya begitu. Tapi walaupun ada keberikannya misalnya memuji Allah seperti manusia juga suka dipuji. Nah, tapi beda. Pengertian Allah itu suruh memuji dan bersyukur kepada orang yang memuji atau akan memberi pahala kepada orang memuji beda dengan orang yang suka dipuji. Nah, jadi semua sisinya itu beda. Walaupun ada kemiripan tapi tetap beda. Ya. Allah cemburu kepada dosa seperti cemburuannya anak gadis. Tapi beda cemburu makna yang dimaksud dalam cemburu sifat Allah yang kalau dikatakan sifat ya. Dengan cemburunya gadis terhadap suaminya atau yang baru nikah itu. Jadi selalu akan beda. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Sifat selanjutnya yang bisa kita dapat dari renungan, dari tafakur adalah sifat qiyamuhu binafsihi. Jadi wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi. Kalau di Qur'annya al-qayyum, yang tegak berdiri sendiri tanpa butuh penopang, tanpa butuh bantuan orang lain. Kenapa? Karena kalau dia butuh bantuan orang lainnya bukan Tuhan. Maka Allah tuh nggak butuh apapun. Ya. Maka kata Rasulullah SAW dalam hadis qudsi diriwayatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala, kalau seluruh kalian ala atqa rajulin wahid berkumpul dalam satu tempat, bersikap paling takwa semuanya. Jadi misalnya takwanya semuanya dalam titik 100%. Semuanya nyembah Allah. Seluruh makhluk jagat raya ini tidak akan menambah kekuasaan Allah. Tidak akan menambah kehebatan Allah. Andai semuanya menjadi penjahat, menjadi para durjana, tidak taat, tidak nurut kepada Allah, itu juga tidak akan mengurangi kekuasaan dan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah berdiri sendiri. Kalau tidak berdiri sendiri, bukan Tuhan. Dia butuh bantuan lain. Seperti kita, butuh bantuan lain. Pakai baju, siapa yang nanam kapasnya, siapa yang menenunnya, siapa yang menjahitnya, siapa yang membawa ke pasarnya, siapa yang membelikannya, dan siapa yang mencucikannya, siapa yang mensetrikannya. Satu pakaian aja bisa melalui ribuan tangan manusia. Maka kita harus hidup sosial. Ya, kata Ibnu Khaldun, al-insanu madaniyun bitab'i. Manusia makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Maka oleh sebab itu manusia harus bisa bergaul, bermasyarakat. Sedikit-sedikit ada kekurangan dari teman kita, teman seorganisasi kita, teman kolega kita. Biarkanlah, itulah namanya manusia. Rasul mengatakan, alladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairum minalladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Orang yang bergaul, berjamaah, berorganisasi dengan berbagai macam karakter, kadang menyakitkan, kadang tersinggung, kadang disinggung dan sebagainya. Kadang dia juga sebetulnya menyinggung orang lain.
Ya. Itu lebih baik daripada orang diam sendiri. Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa yang mencari teman tanpa kesalahan, maka dia hidup sendiri. Siapa yang tidak ada kesalahan, dirinya sendiri banyak salah. Menurut dia orang lain salah, banyak salahnya. Menurut orang lain dia juga banyak salahnya. Maka kembali kita harus menjadi manusia yang sosial, bergaul biasa, bersabar atas kekurangan orang lain. Kecuali kalau sudah berlebihan, maka tunjukkan kalau itu salah, ya, dan sampaikan, rubah kalau kita mampu sekemampuan kita. Bukan berarti kita harus menyerah dengan munkarat yang dilakukan oleh orang begitu. Bukan, kemunkaran tetap harus kita lakukan, tapi maksudnya jangan sampai karena kita merasa tersinggung, tersakiti, akhirnya saya mau hidup sendiri aja. Nikah ternyata istri itu kadang-kadang misalnya menyakiti. Punya anak, udah saya akan hidup sendiri aja. Seperti ajaran Buddha Hindu itu yang jadi nirvana, hidup sendiri begitu. Tidak. Islam mengajarkan manusia adalah makhluk sosial, bergaulah. Memang kita butuh orang lain. Rumah yang kita tinggali, kursi yang kita duduki, baju yang kita pakai, peci yang kita pakai, nasi, sesuap nasi yang kita makan sahur tadi, itu melewati ribuan orang. Siapa yang nanamnya, siapa yang menyiapkan pupuknya, siapa yang nyemprotnya, siapa yang manennya, siapa yang menggiling jadi beras, dibawa ke pasar, naik angkot, naik bis, subhanallah. Maka kita harus menghargai orang lain dan harus suka hidup berjamaah. Sehebat apapun kita, tidak akan melampaui kerja organisasi, kerja secara amal jama'i. Yadullahi mal jamaah, kekuatan dan pertolongan Allah selalu bersama orang yang hidup berjamaah. Karena hidup berjamaah akan melatih kesabaran, sabar atas kekurangan orang, sabar disinggung orang, sabar digunjing orang dan sebagainya. Tapi hidup sendiri di gunung, tidak ada artinya kita hidup. Allah beda dengan kita, tidak butuh siapapun. Ya, Allah menegaskan di dalam surah Fatir surah 35 ayat 15, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Nah, qiyamu bi nafsi itu artinya al-ghani. Allah tidak butuh apapun. Al-mustaghni an kulli syai. Allah tidak memerlukan apapun dari siapapun, dimanapun, kapanpun. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara ilallah. Siapa yang mengatakan dirinya kaya? Orang kaya justru orang yang paling banyak kebutuhannya. Mobilnya perlu disupurin orang, perlu dicucikan orang. Semakin orang banyak bersandar kepada orang lain, maka dia semakin miskin sebetulnya. Semakin butuh orang lain. Semakin mandiri, semakin kaya. Ya. Jadi nggak ada manusia yang kaya, yang ada Allah yang maha kaya. Kita butuh bantuan, terutama butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga yang Allah tegaskan di dalam surah 18, surah Al-Kahfi ayat 51. Ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim wa ma kuntu muttakhidal mudillina aduda. Selanjutnya, wujud, kidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi. Yang keenam, wahdaniyat. Sifat yang bisa kita simpulkan dari perenungan kita, nanti juga akan dikuatkan oleh wahyu yang dibawa oleh Rasulullah, adalah sifat wahdaniyat, bahwa Allah satu. Kenapa? Karena kalau kita renungkan alam dengan sistemnya yang indah, dengan sistemnya yang cermat, penciptaan yang luar biasa, menunjukkan ini digenggam oleh satu kebijakan, ya, policy yang mengendalikan cuma satu. Karena tidak pernah matahari salah terbitnya. Jam 12 malam sudah terbit. Kalau Tuhannya dua, bisa kata Tuhan satu, sekarang terbitin sekarang. Ya, tidak pernah. Alam ini berjalan terus sistematis. Miliaran orang sistem tubuhnya sama. Ya. Berarti ada yang mengendalikan Tuhan yang satu. Dan kalau dua, bukan Tuhan. Dan kalau dua, hancur dunia ini. Dan tidak mungkin. Karena semua ini ternyata dikendalikan dengan cara yang cermat, ya, dengan cara yang integral, menyatu. Ini menunjukkan pengendalinya adalah Allah, zat yang maha satu. Maka Islam menolak akidah di luar akidah wahdaniyat, kemahaesaan Allah. Tuhan dua, salah. Itu Tuhannya orang Majusi. Tuhan gelap, Tuhan terang. Tuhan tiga, Trinitas, salah. Tidak mungkin ayah jadi Tuhan, ibu jadi Tuhan, anak jadi Tuhan. Lalu bagaimana mertuanya? Ya, mohon maaf. Lalu bagaimana kakeknya? Bagaimana cucunya?
Tidak mungkin. Islam menolak, tadi maaf kelewat, karena Tuhan beda dengan makhluknya. Tidak mungkin Tuhan masuk ke dalam tubuh makhluknya. Akidah al-hulul wal ittihad banyak diyakini. Dewa ini, jadi dewa-dewa itu misalnya, itu ketitisan Tuhan, kemasukin Tuhan, itu mustahil Tuhan masuk ke dalam makhluknya. Karena Tuhan tidak butuh siapapun. Lalu sebelum ada makhluknya, kalau dia butuh masuk, Tuhannya di mana? Nggak butuh punya tempat gitu? Tidak mungkin. Ya. Maka Allah menegaskan yang pertama di dalam surah Al-Maidah, surah 5, ayat 73. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sudah clear. Kafir. Laqad kafara, bahkan pakai la, pakai qad. Sungguh temenan, sungguh beneran telah kafir orang yang mengatakan innallaha tsalitsu tsalatsa. Orang yang mengatakan Tuhan itu Tuhan ketiga dari yang tiga. Satu dari yang tiga. Tiga, satu, satu, tiga. Kafir. Ya, jadi Nasrani dalam pandangan kita itu kafir karena Nasraninya mengatakan Trinitas. Dan Nabi Isa perlu kita sampaikan tidak membawa ajaran Trinitas. Nabi Isa membawa ajaran Tauhid yang para pengikutnya waktu itu disebut Nasrani. Diambil dari kata man ansari ilallah. Tapi ajarannya tidak pernah mengajarkan tiga Tuhan. Dan sejarah menuliskan, kita sudah banyak dengar bahwa bagaimana penyimpangan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Yahudi sehingga Kristen itu menjadi bertuhan tiga. Dulunya tidak begitu. Bahkan dalam sejarah perbandingan agama banyak para tokoh agama Nasrani, para pengikut Nabi Isa yang ketika diputuskan Tuhan itu Trinitas tiga, mereka menolak dan banyak yang dihukum gantung di Mesir. Bahkan saya pernah ngobrol dengan supir taksi, ya, karena di mobilnya saya tidak melihat di mobilnya ada Quran, ya, dan ketika ditanya dia mengatakan maaf, ketika saya lihat di mobilnya ada Quran, saya kira dia orang Muslim. Kemudian saya berbicara tentang akidah Kristen yang mengatakan tiga Tuhan, dia bilang tidak, saya tidak meyakini, saya orang beragama, dia bilang, tapi saya tidak meyakini Tuhan itu tiga. Tuhan itu satu. Nabi Isa itu utusan Allah. Sampai hari ini. Itu 3 tahun yang lalu sebelum saya sidang tesis, saya mau ke kuliah, mau ketemu musyrif pembimbing saya di jalan ngobrol, dia bilang, jangan katakan saya bertuhan tiga. Saya tidak meyakini apa yang mereka yakini. Isa itu kata dia utusan Allah sama dengan Nabi Muhammad SAW. Itu sampai hari ini masih ada orang-orang seperti itu. Kenapa? Karena memang tidak masuk akal kalau Tuhan lebih dari satu. Allah juga tegaskan, ya, mari kita lihat lagi ayat-ayat tadi yang saya baca, surah An-Naml ayat 60 sampai 65. Betapa teguran-teguran Allah, ya, hentakan-hentakan yang ingin Allah sentuhkan kepada kita tentang bahwa tidak mungkin ada Tuhan selain Allah, tidak mungkin ada dua, tidak mungkin ada tiga. Misalnya ayat 60-nya Allah mengatakan, amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samaa'i maa'a fa'ambatna bihi hadaiqa dzata bahjah ma kana lakum an tumbitu syajaraha a ilahum Allah. Ketika Allah bercerita tentang siapa yang mencipta langit, siapa yang mencipta bumi, siapa yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, siapa yang menurunkan hujan, apakah ada dua Tuhan? Nggak mungkin. Kalau ada dua Tuhan nanti hancur. Lau kana fihi ma'alihatani la fasadata. Ya, nanti di surah di surah Al-Mu'minun, surah 23 ayat 92, ya. Itu dikatakan, kalau Tuhan lebih dari satu, maka Tuhan akan saling menyerang dan saling menguasai. Maka di ayat lain dikatakan, laukana fihi ma'alihatani la fasadata. Kalau Tuhan ada dua, perang, hancur dunia ini. Ya, sekarang raja-raja di muka bumi kan nggak bisa diam di negaranya. Ujung-ujungnya ingin menguasai negara lain. Apalagi kalau Tuhan, nggak mungkin Tuhan akan diam dengan kekuasaan yang lain. Dan yang lain nggak akan diam. Perang, kalau perang imma kalah dua-duanya bukan Tuhan. Menang dua-duanya tidak mungkin. Menang salah satu tidak mungkin. Masa Tuhan kalah? Ya, jadi Quran sudah menyampaikan dengan logis. Laukana fihi ma'alihatani la fasadata. Kalau Tuhan ada dua, maka hancur muka bumi ini. Kemudian misalnya kita lanjutkan ayat 61 surah An-Naml. Allah menegaskan, siapa yang menjadikan bumi ini tenang? Siapa yang mengalirkan sungai-sungai? Kalian pernah bikin parit? Kalian pernah menggali bikin sungai, bikin laut?
Kalian yang memisahkan laut tawar dengan laut yang asin, ilahumma Allah. Mungkinkah dikerjakan oleh dua Tuhan? Kata Allah, bal aktsaruhum la ya'lamun. Mereka tidak tahu. Amma yujibul mudtarra. Siapa yang mengabulkan doa orang yang meratap berdoa kepada Allah lalu dikabulkan? Kalau Tuhannya dua, kata Tuhan satu lagi, jangan dikasih, dia itu banyak dosanya. Kata Tuhan yang satu, kasihanlah dia. Jadi nggak mungkin Tuhan itu dua. Karena tidak akan tersepakat. Yang satu kasih, nggak akan. Ya, berantem Tuhannya. Siapa yang menunjukkan di kegelapan, baik di darat maupun di laut? Siapa yang mengirimkan angin? Ilahumma Allah. Adakah Tuhan selain Allah? Ya, Allah mengatakan, ta'ala Allah amma yusyrikun. Allah jauh dari apa yang mereka sekutukan. Amma yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh. Siapa yang memulai kehidupan ini, penciptaan ini, dan siapa nanti akan mengembali menciptakan, menghidupkannya? Siapa yang memberi rezeki kalian dari langit dan dari bumi? Ilahumma Allah. Apakah Tuhan ada dua? Tidak mungkin. Tuhan dua hanya akan satu. Tidak diterima oleh logika. Sehingga kalau terjadi, maka alam semesta tidak akan terjadi seindah ini. Semuanya akan bertengkar setiap saat, setiap hari, karena Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan tidak mungkin dua. Saudara seiman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi berdasarkan, ya, kemudian terakhir tentang wahdaniyat ini dikuatkan oleh surah Al-Mu'minun, surah 23 ayat 92 tadi, mattakhadallahu min waladin. Allah tidak menjadikan anak, tidak punya anak. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ma kana ma'hu min ilahin idzal la dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Kalau Tuhan itu dua, maka masing-masing akan pergi dengan kekuasaannya, akan menguasai kekuasaannya, bahkan akan wala ala ba'duhum ala ba'd, bahkan dia akan menghegemoni Tuhan yang lainnya. Subhanallahi amma yasifun. Dan disinilah banyak tergelincir agama-agama. Ya, saya lupa tadi menyampaikan bahwa pada titik keyakinan ada Tuhan, hampir seluruh manusia meyakini ada Tuhan. Bahkan bisa dikatakan seluruh manusia meyakini ada Tuhan, kecuali yang pura-pura saja yang kemarin itu. Wastaiqonatha anfusuhum zulman wa uluwa kemarin. Yang menolak tentang adanya Tuhan, sebetulnya di hatinya mengakui, hanya lidahnya dikunci oleh dirinya sendiri, tidak mau mengatakan ada Tuhan karena akan berefek dia harus mengikuti aturan Tuhan. Tapi pada titik sifat Allah wahdaniyat, pada titik sifat-sifat Allah banyak yang salah. Kristen salahnya Tuhannya salah jadi tiga. Yahudi salah Tuhannya jadi seperti manusia. Sifat kudratnya itu jadi sama. Sehingga dikatakan Tuhannya Yahudi, Yahweh itu turun ke muka bumi. Dan dia ingin menyiksa satu manusia, turun berhantem dilawan itu. Cok bayangkan punya Tuhan lalu mau menyiksa seorang sama manusia yang dilawan jadi berantem. Kira-kira Tuhan bukannya begitu? Bukan. Jadi salah mensifati Allah Subhanahu wa taala, tergelincir dalam menerapkan sifat Allah, meyakini sifat Allah, maka itu kesesatan yang nyata. Maka jadilah akidah-akidah yang tersesat, agama-agama sempalan-sempalan karena salah dalam menerapkan atau salah dalam memberikan sifat kepada Tuhan yang mencipta jagat raya ini, Allah Subhanahu wa taala. Jadi subuh ini kita sudah sampai wahdaniyat. Wujud jelas direnungkan dari ciptaan, pasti ada yang mencipta. Qidam jelas tidak mungkin ada awalnya, karena kalau ada awalnya siapa yang mengawali, maka Tuhan tidak ada awalnya. Sudah. Dan jangan pikirkan lagi kesananya, tidak akan mampu. Tidak akan mampu. Bako, Tuhan tidak akan berakhir. Yes, jelas tadi wa yabqa wajhu rabbik, karena tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Mukhalafatul hadisi, tidak mungkin Tuhan sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Mukhalafatul hadisi. Qiyamuhu bi nafsihi, dia tidak butuh apapun. Ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maka kita diminta sholat, diminta apa? Bukan Tuhan butuh sholat kita. Tuhan ingin mendidik, mentarbiah kita, mengarahkan kita akan menjadi lebih baik. Wahdaniyat, ya, jadi sudah sampai ke sifat yang ke-6. Insyaallah kita besok lanjutkan dengan sifat kudrat, ya, dan akan terus berlanjut dengan nanti sifat-sifat yang berdasarkan wahyu. Dan bagi saya tidak penting menghitung berapa sifatnya dalam posisi sedang kajian yang umum seperti ini. Adapun kajian-kajian yang khusus nanti membahas pendapat-pendapat para ulama tentang jumlah sifat Allah, itu bisa dijadikan kajian. Tapi pada titik ini saya tidak akan fokus pada jumlah-jumlah sifat Allah, tapi lebih fokus kepada yang penting keyakinan kita benar tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di Quran pun tidak disebut berapa jumlahnya. Para ulama itu berijtihad
agar memudahkan mengajarkannya, tersistematika di dalam mengajarkannya sehingga dihitunglah 12, 20 dan sebagainya. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita besok akan lanjut dengan sifat yang ketujuh hasil tafakur alam dan tafakur diri, sifat kudrat. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan usia dan kesemangatan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.